Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Manggis semua dimanapun Anda berada. Ketemu lagi di podcast Radio Manggis. Mari bercerita menambah wawasan. Di edisi hari ini, edisi yang tertunda ya saya Manggis. Sebab kita tuh udah menjalankan podcast ini di minggu kemarin. Namun karena listriknya tidak bersahabat, kemudian listrik mati, akhirnya tertunda dan kurang afdol rasanya kalau nggak kita ulang karena informasi yang akan disampaikan oleh bintang tamu kita ini sangat inspiratif dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Oke, saya Manggis, sebelum Mas Pri mulai, Mas Pri itu mau mengingatkan untuk semua saya Manggis, bagi yang mau aktif atau mau nanya-nanya dengan bintang tamu kita, bisa langsung aja nanti di line telepon kita di 0741241187, atau yang mau komunikasi juga via WA bisa langsung chat aja di 081174515500, atau bisa juga komentar di Facebook kita di Manggis Pasiful. Oke, saya Manggis semua dimanapun Anda berada, gimana kabarnya nih ya? Semoga baik-baik aja di hari ini Jumat 21 Juni 2024. Tentunya banyak sekali aktivitas yang sedang dijalankan ya, dan mudah-mudahan segala macam aktivitasnya diberi kelancaran dan diberi keberkahan, amin ya robbal alamin. Oke, saya Manggis, seperti yang Mas Pri udah sampaikan tadi dan juga udah di-share di sosial media kita, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang akan menceritakan tentang prosedur penanganan kredit macet, yakni dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia, Bang Kurniadi Hidayat. Mungkin boleh disapa dulu Bang Kurnia, sohib Manggis kita, pendengar kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Sobat Korib semua. Oke, terima kasih Bang Kurnia. Nah, oke, seperti minggu lalu nih yang ceritanya belum tuntas ya. Mungkin sohib Manggis semua kan nggak luput yang namanya bermain sosial media. Dan tentunya di sosial media ini mungkin baru 1 minggu belakangan ini adalah satu video viral. Dan aku tuh juga kaget ketika ngelihat kayaknya ini sosok aku kenal nih. Ini nggak asing nih mukanya. Ternyata aku lihat ada seorang laki-laki lah sedang berdiri di depan sebuah rumah dan rumahnya kayaknya bermasalah. Dan kayaknya sedang membela yang punya rumah akibat berkonflik dengan perbankan. Nah, ini gimana ceritanya Bang Kurnia, mungkin bisa diceritakan ulang gimana sih kronologis kejadian kok bisa nih ada konflik dengan perbankan? Apa sih yang sebenarnya terjadi Bang Kurnia? Sebenarnya masalah perbankan ini seorang ibu yang tinggal di Kota Jambi. Kita tidak sebutkan daerahnya ya, rumahannya nggak usah disebut. Dan inisialnya pun nggak perlu kita sebutkan. Ya intinya ada konsumen. Mungkin kalau bank menyebutnya debitur. Debitur ya, benar-benar. Beliau macet baru beberapa bulan. Itu pun karena kemarin zamannya Covid ada yang namanya restruktur. Jadi saat di restruktur kemarin dia dikecilkan angsurannya setelah masa Covid berakhir, akhirnya dinaikkan kembali cicilannya. Jadi ada beberapa bulan beliau macet ya. Ternyata beliau langsung diintimidasi dengan cara menempelkan stiker, juga mencoret rumahnya. Oh, di sablon rumahnya ya. Ya sebenarnya hal tersebut itu kan nggak bagus ya. Meskipun memang di dalam perjanjian itu sudah ada. Diperkenankan sebenarnya Bang ya. Ya, bahwasanya untuk mengeplang. Tapi kan kembali lagi ada item-item ataupun jalan yang bisa diselesaikan secara baik-baik. Ya kan? Dan di situ yang lebih ironisnya lagi, si konsumen ini diusir dari rumahnya, suruh ngosongin rumah, padahal baru beberapa. Sebenarnya kalau jangka waktu untuk ditempelin pelang, kemudian dipasangi sablon rumahnya, kemudian sampai tahap diusir itu berapa lama sih Bang rata-rata perbankan dengan konsumen ini perjanjiannya, biar masyarakat ini tahu nggak gara-gara nonggak iuran beberapa bulan langsung diusir dan terima aja, biar cerdas lah masyarakat kita ini Bang. Itu sebenarnya tidak ada batasan. Itu tergantung kebijakan daripada perbankan dan hubungan bagus antara konsumen dengan perbankan. Jadi ini balik lagi ke kebijakan perbankan ya? Ya, karena kalau katanya untuk mengusir itu sangat-sangat salah sekali.
Nggak boleh bang ya. Karena perbankan tuh nggak bisa untuk mengusir. Kalau memang posisi debitur ini macet, mungkin ada step by stepnya. Mungkin diperingatin dulu dengan surat peringatan. Pertama, kedua, ketiga. Mungkin juga harus melalui amaning, melalui gugatan pengadilan juga. Ataupun mungkin mereka ngajukan penjualan aset bersama. Nah itu yang jalur-jalur yang harus ditempuh. Tidak semena-mena langsung mengeplang, mengusir. Karena yang berhak mengeksekusi ataupun mengusir orang di dalam rumah itu ya hanya pengadilan. Termasuk yang mengeksekusi pasang pelang sablon itu Ya memang pihak bank. Tapi kan Oh, tadi itu kalau boleh ya? memang tidak kooperatif si konsumennya. Ini hanya baru beberapa bulan dan tidak ada yang namanya surat peringatan. Tahu-tahu dia datang mengeplang, mengusir. itu nggak boleh pemilik sama sekali bang ya. rumah. Ya itu sangat nggak boleh. Berarti ini koreksi bang ya kalau aku keliru. Berarti kalau untuk pihak bank sendiri itu boleh banget untuk misalnya ada tunggakan macet, ngasih pelang, ngasih sablon itu sebagai bentuk peringatan, tapi tidak boleh dalam artian mengusir konsumen bang ya. Betul, ngeplang juga nggak begitu macet sebulan, 2 bulan atau 3 bulan langsung diplang kan nggak kayak begitu juga. Harusnya ada Harus ada namanya peringatan dulu. Dan di sini kan yang lebih diutamakan cari win-win solution. Kalau seandainya memang dia tidak bisa membayar, ada kemacetan, tentu kan dicari tahu macetnya karena apa. Gitu kan. Terus kira-kira minta ditangguhkan dulu. Mungkin bulan ini mereka belum punya dana, mungkin bulan depan dia bisa bayar double. Ataupun mungkin bisa direstruktur ulang. Dan kalau sampai pun konsumennya memang sudah nyerah, nggak sanggup bayar, ya kita lakukan penjualan bersama. Solusi bersama bang ya. Iya, solusi bersama. Kita penjualan bersama. Jangan mentang-mentang pinjaman perbankan tadi hanya kecil gitu ya, artinya di bawah harga aset. Bank tahunya yang penting modal dia pulang, jadi dilelang sesuai dengan pinjaman. Oh itu nggak boleh bang ya. Ya harusnya ada kebijakan dinilai dulu rumahnya, dijual, sisanya untuk bayar hutang, kelebihannya kembalikan kepada konsumen itu yang bagus. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi memang kayaknya kalau aku pribadi lihat nih bang ya, di Jambi khususnya masyarakat ini belum banyak teredukasi mengenai sistem ketika bersengketa dengan perbankan. Nah mungkin salah satu lembaga yang masyarakat bisa datangi kalau ada permasalahan terkait perbankan, kredit segala macam, itu mungkin bisa konsultasi dengan LPKNI, boleh bang ya? Insya Allah, intinya ya 24 jam kalau untuk konsultasi gitu kan. Bukan hanya perbankan juga, mungkin termasuk dengan finance. Ya mungkin orang lebih kenal dengan namanya leasing gitu kan. Oh leasing, oh bisa juga bang ya? Ya itu sangat-sangat bisa sekali. Karena yang selama ini masyarakat yang tidak tahu, begitu macet, tahu-tahu didatangi pihak ketiga debt collector. Iya betul, Ya betul kan? banget. Ditarik. Betul, ya kan? betul. Apalagi dengan datangnya rame-rame, suruh tanda tangan. Iya, iya. Di dalam penandatanganan itu apa? Kertas yang dia bawa. Itu penyerahan unit. Padahal sebenarnya kan bukan diserahkan. Karena terintimidasi, makanya mereka ketakutan. Mau nggak mau tanda tangan. Tanda tangan diserahkan. Tapi saya tegaskan di sini, biar masyarakat pun tahu bahwasanya tugas depo kolektor itu bukan untuk narik, bukan untuk eksekusi, sama dengan pihak bank tadi. Jadi yang tugas berhak sebenarnya itu pengadilan. Jadi debt collector ini sebenarnya tugasnya apa nih bang? Ya tugasnya hanya menagih sesuai dengan arti makna kata itu Debt bahasa collector Inggris, ya. Debt, ya. Debt itu kan hutang. Kolektor itu penagih. Artinya penagih hutang. Jadi nggak boleh langsung ngambil barang berarti. Nggak ya? boleh. Kecuali memang si konsumennya sudah nyerah, mulangin sendiri secara baik-baik, secara sukarela. Aku nggak sanggup lagi nih. Ya, pulangin gitu kan. Nah, itu mungkin nggak ada masalah, tapi kan selama ini kadang sampai di tengah jalan mereka narik gitu kan. Jadi solusinya nih bagi masyarakat gimana bang? Misalnya ada yang bermasalah dengan P9 atau leasing ya, lebih enak nyebutnya leasing. Kemudian kredit macet, kemudian ada debt collector tengah jalan nyetopin kita, apakah harus kita kasih atau gimana tuh bang? Ya tetap bertahan kalau misalnya dicegat di jalan, ya kita suruh mereka tuh ke rumah karena memang tugas kolektor tadi nagih bukan di jalan. Harus ke rumah. Harus ke rumah, itu berdasarkan aturan Menteri Keuangan ya, berdasarkan aturan Bank BI. Dia harus ke rumah. Jam untuk penagihan pun ada, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jadi nggak bisa semaunya bang ya? Nggak boleh. Di mana tempat si konsumen tadi ngajukan kredit, alamatnya ya disitulah tempat untuk menagih. Karena kan aku sendiri pernah dengar istilah tuh ada yang namanya mata elang nih. Iya, Nah, betul. mata elang ini kan orang yang
duduk di pojokan, di simpang segala macam, ngawasin ada daftar plat motor. Nah, ketika ketemu plat motor yang angsurannya nunggak, langsung dikejar, kemudian langsung tuh dieksekusi. Dan itu nggak boleh bang ya? Nggak boleh. Jujur kalau konsumennya itu ngerti, tapi yang masih atas nama ya, Iya. nah, itu sifat-sifat tindakan-tindakan perampasan itu bisa kena pidana. Oh, bisa dipidanakan malah Bisa ya? dipidanakan. Makanya juga ngingetin kepada kawan-kawan yang bekerja sebagai penagih utang, ya bekerjalah profesional. Gitu. Kalau memang si debiturnya ya konsumennya yang menyerahkan sendiri, ya monggo. Tapi jangan ada unsur paksaan. Jangan ada intimidasi, apalagi kekerasan bang ya? Iya betul. Cuman kan sekarang kadang pinter nih si Debt collector. debt collectornya diarahkannya ke kantor gitu kan. Nanti sampai kantor tahu-tahu raib kendaraannya di depan itu. Iya. Kan dimasukin ke gudang. Nah, itu udah jadi simalakama pula kita. Jadi sebenarnya harus bawa ke rumah. Ya. Dan ada surat, dan sama seperti perbankan Harus yang ada bisa peringatan. eksekusi cuma bisa oleh pihak pengadilan bang ya? Pengadilan. Jadi teknisnya mungkin ada surat peringatan pertama, kedua gitu kan. Masih juga mereka tidak melakukan pembayaran gitu kan. Mereka ajukan surat sertifikat fidusia, bawa ke pengadilan, surat perjanjiannya, surat peringatannya, minta pengadilan untuk ajukan eksekusi tadi. Jadi intinya win-win solution lah bang ya? Win-win solusi. Jadi nggak konsumen nggak dirugikan dan perbankan atau leasing juga nggak dirugikan. Iya, kadang kan kasihan sudah 2 tahun berjalan lebih dia kredit, gara-gara nunggak 2-3 bulan lalu ditarik. Berapa banyak udah duitnya yang habis masuk ke situ. Kalau aku pribadi sih ngelihatnya masyarakat kita ini kalau memang bukan spesialis tukang penjahat yang sering lariin motor leasing, mereka tuh sebenarnya kalau nggak bayar memang kendala di faktor ekonomi, entah lagi dapat musibah, usahanya lagi susah, dan kadang itu perbankan yang nggak mau ngerti. Pokoknya kalau kamu nggak bayar, kamu harus asetmu atau barangmu tarik nih. Jadi nggak boleh banget itu bang ya? Ya nggak boleh. Makanya di sini yang diutamakan itu cari win-win solusi. Kalau memang dia nggak sanggup lagi nih, baik rumah maupun kendaraannya untuk membayar, ya kita mungkin kalau memang di situ ada keuntungan untuk dijual, ya kan dijual dulu, lalu dilunasi. Kan Sisanya gitu, mungkin ya kan? untuk konsumen. Ya itu teknisnya nanti pokoknya pelunasannya mungkin dijualnya melalui showroom yang ngelunasi nanti ke pihak finance, sisanya baru untuk konsumen. Nah, jadi Sohib Manggis semua, ini luar biasa sekali edukasi yang diberikan oleh Bang Kurniadi Hidayat, Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia. Jadi bagi Sohib Manggis nanti kalau ada permasalahan terkait perbankan, leasing dan lain sebagainya, boleh banget konsultasi dengan Lembaga Perlindungan Konsumen, karena sesuai yang selalu dieluk-elukan oleh Bang Kurnia, konsumen itu harus jadi konsumen yang cerdas. Oke, saya Manggis, masih banyak sekali hal yang menarik yang harus kita kulik informasinya dari Bang Kurnia, dan rugi banget kalau nggak ngedengerin. Tapi sebelum kita lanjut, kita dengerin dulu satu jeda iklan yang melewat berikut ini. Oke, masih di podcast Radio Manggis, mari bercerita menambah wawasan di Radio Manggis 96 FM Jambi. Oke, sebelum lanjut dengan bintang tamu kita Bang Kurniadi Hidayat, Mas Pri mau nyapa-nyapa dulu nih buat semua Sohib Manggis yang lagi monitor. Ada Mbak Siti Aisyah, ada Mbak Mardia, ada Ahmad Albar, ada Bang Ijal Langsoduwo, ada Nadia Purnama, ada Sri Mulyanto, dan juga Mas Pri mau ngucapin hati-hati di jalan nih buat salah satu kru dari tim produksi Radio Manggis yang saat ini sedang di perjalanan menuju Pulau Jawa. Dimas, semoga selamat sampai tujuan, dan jangan lupa oleh-olehnya buat kita semua. Oke nih Bang Kurnia, nah ini aku mau nanya-nanya juga nih, karena aku tuh kan punya rumah di salah satu perumahan di kota Jambi yang gak usah lah ya aku sebutin namanya. Aku tuh sedikit ada kayak dongkol lah, karena jalannya itu dari beberapa tahun yang lalu gitu-gitu aja gak pernah diperbaiki jalannya tanah. Sebenarnya ini nih memang tidak ada tanggung jawab dari pihak developer atau memang gimana nih sebenarnya Bang Kurnia, kalau menurut sudut pandang Bang Kurniadi? Semua itu kalau untuk perumahan kan biasa dengan developer ya, itu biasa dilihat dari kontraknya. Cuman ya kalau untuk jalan tuh untuk fasilitas umum itu wajib sebenarnya ya, wajib. Sebelum dibangun pun mungkin jalannya udah harus bagus duluan. Nah, tanggung jawab makanya dilihat dari kontraknya. Kalau memang jalan itu nggak bagus, ya silakan komplain si developernya suruh memperbaiki. Nah jadi ini pelajaran buat aku sendiri juga dan bagi masyarakat yang mungkin saat ini banyak banget masyarakat Jambi yang tinggal di perumahan.
Kita tuh harus cermat juga lihat perjanjian yang ada ketika mau ngambil perumahan bang ya. Betul. Kalau di situ tidak ada fasilitas umum, wajib ditanya ini fasilitas umumnya mana. Betul, seperti langgar harus ada di situ, taman hijaunya harus ada di situ. Jadi kalau memang tertulis ada langgarnya, ada taman ruang hijaunya, ada jalan fasilitas jalannya, kita bisa mempertanyakan bang ya. Betul. Untuk fasilitas tersebut. Ya, itu wajib dipertanyakan. Makanya kita setiap mengambil perumahan diminta itu yang namanya kontrak perjanjian. Memang rata-rata sih sekarang ini yang kita sayangkan ya, karena masyarakatnya sebagai konsumen juga mungkin kurang peduli, kurang jeli, kurang teliti gitu kan. Bahkan ada masyarakat itu sebagai konsumen itu sebagian besar. Ya, harusnya setiap namanya kredit, baik itu leasing, kredit di perbankan maupun posisi kita ngambil perumahan, itu kan semua kan ada perjanjian. Tapi yang selama ini masyarakat ataupun konsumen ini nggak pernah diberikan sama mereka, dan masyarakatnya sendiri sebagai konsumen, ya kan, itu kurang peduli gitu loh. Begitu ada masalah baru dia bingung, minta, itu hak bagi konsumen. Jadi memang jadi konsumen itu harus benar-benar cerdas lah bang ya, agar kita tidak dirugikan. Nah nih sebelum kita masuk waktu jeda sholat asar, masih bisa lagi nih aku nanya satu pertanyaan atau mungkin minta komentar dari Bang Kurnia. Aku tuh pernah lihat di salah satu pemberitaan ada debt collector yang kabarnya ditembak sama oknum aparat nih. Kalau aku nggak salah memang kejadiannya bukan di Jambi. Itu gimana nih menurut pandangan Bang Kurnia? Kejadian di Palembang ya, kejadian di Palembang di suatu mall ya. Ya itu sebenarnya kalau mau dilihat dari sisi yang salah pertama, saya sampaikan ya mungkin dari debt collectornya. Karena yang namanya nagih sudah disampaikan sekali lagi kan tidak bisa di luar, harus di rumah. Oh, nggak boleh bang ya kalau di luar? Nggak boleh, tetap harus di rumah. Nah, itu kan mereka kan bukannya tujuannya untuk menagih, tapi untuk mengeksekusi. Sementara tugas eksekusi itu dari pengadilan. Cuman karena tadi ya karena emosi si pihak konsumen, dia juga seorang aparat mungkin karena harga diri kali gitu. Ya akhirnya spontan, kalau saya melihat di sini spontan, akhirnya dia mengeluarkan pistol ya, tapi bukan pistol api tapi seperti kayak air gun gitu ya. Nah, itu ditembaknya mereka. Karena saya pikir itu untuk membela diri, karena si pelaku debt collector ini rame sangat banyak. Diintimidasi lah dia sendiri, udah gitu bawa istri lagi kan. Anak juga ya. Nah jadi memang ini luar biasa sekali informasi yang diberikan sama Bang Kurnia. Ini Sohib Manggis semua harus ingat bahwasanya kalau kita ada kredit dan ada penagihan, berarti boleh nggak kita layani kalau mereka nagihnya nggak di rumah bang ya? Jangan dilayani. Tinggalkan kalau dia maksa juga teriakin aja bahwa dia mau maling, mau ngerampok. Kalau mau nagih ke rumah, saya nggak akan lari, yuk ikut ke rumah, tapi saya mau belanja dulu, mungkin gitu bang ya. Kalau kita lagi di pasar, mungkin kalau dia maksa, suruh nyerahkan unitnya, teriakin. Tapi ya tadi kembali lagi, sebagai debitur juga ataupun konsumen ini harus paham. Ya, bahwa kendaraan memang yang dia pakai itu memang kendaraan yang atas nama dia sendiri. Tapi kalau bukan atas nama, itu nggak bisa bang ya. Ingat, hati-hati juga bagi debitur ini. Ini bisa kerana pidana. Jadi yang atas namanya sungguhan nanti kena penggelapan, terus yang megang unitnya yang bukan atas nama bisa sebagai penada. Ini hati-hati, makanya jangan berpikir apalah arti sebuah nama. Kalau sekarang sangat berarti. Nama baik bang ya. Kita minjam pakai nama orang, nah itu sudah pidana kalau sekarang. Hati-hati. Jadi jangan macam-macam lah bang ya. Oke, saya Panggis nih, kayaknya kita udah mau masuk jeda waktu sholat asar untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Namun sebelumnya kita dengerin dulu satu jeda iklan yang mau lewat berikut. Oke, masih di 96 FM Radio Manggis Jambi. Oke, nih tadi kita udah sama-sama mendengarkan lantunan azan untuk sholat asar wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Mas Pri mau ngucapin selamat melaksanakan ibadah sholat asar bagi yang menjalankannya, dan bagi yang belum segeralah melaksanakan waktu sholat, karena di dalam agama Islam sendiri dijelaskan bahwasanya segerakanlah sholat ketika waktunya udah masuk, karena neraka wil bagi orang yang melalaikan waktu sholat. Oke nih Bang Kurnia nih, aku beberapa kali lihat juga kan, kita sebelum Bang Kurnia datang ke sini ngulik-ngulik lah yang namanya sosial media bang ya. Nah jadi aku tuh nggak sengaja ngelihat, kalau dulu aku tahunya ada LPKNI, Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia. Nah ini aku ngelihat ada yang baru nih kayaknya,
perisai. Nah, perisai ini apa nih Bang? Kalau boleh tahu, aku agak kepo sedikit nih. Perisai itu penggerak jaminan sosial. Penggerak. Jaminan sosial. Nah, ini eh, kegiatannya apa nih Bang? Kalau boleh aku tahu. Kebetulan kita ini istilahnya mitra, ya, Mhm. perpanjangan tangan dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi perpanjangan tangan dari BPJS Ketenagakerjaan. Iya. Nah, kalau aku sendiri sih mungkin dan Sohib Manggis juga banyak yang belum tahu. Sebenarnya BPJS Ketenagakerjaan ini beda dengan BPJS Kesehatan Bang ya. Ya, mungkin perlu saya jelaskan. Mhm. Masyarakat kan banyak tahunya terdoktrin BPJS Kesehatan KIS, ya. Mhm. KIS ya, itu tahun 2025 itu pun mau di skemanya mau dirubah. Iya. Mungkin hanya satu yang standar bayar gitu kan. Kalau yang saat ini masih berlaku untuk kesehatan itu ada 4 jenis. Hmm. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, bahkan ada yang gratis ya. Iya betul Kurang betul mampu. betul betul. Jadi manfaatnya adalah untuk sakit kalau yang namanya BPJS Kesehatan. Seandainya kita sakit berobat itu menggunakan BPJS Kesehatan. Nah, sekarang dipisah ini BPJS nih. Ada namanya BPJS Tenaga-Kerjaan. Oh ada BPJS. Ya, Ketenagakerjaan. jadi kalau katanya kita kecelakaan, bahwa BPJS Kesehatan itu nggak berlaku di rumah sakit. Oh jadi nggak ditanggung Bang Nggak ya? ditanggung. Jadi kalau kecelakaan harus pakai BPJS Ketenagakerjaan namanya. Hmm. Nah, BPJS Ketenagakerjaan ini pun terbagi dua. Oh ada kategorinya lagi. Ada kategori. Nah, apa Jadi tuh Bang? ada penerima upah. Penerima upah. Nah, ya kan PU. Dan satu lagi bukan penerima upah. Artinya kalau penerima upah tuh orang yang mendapatkan gaji Mhm. ya, dari suatu perusahaan ataupun PNS, gitu ya. Mhm. Jadi orang kerja di pabrik, ada pengikut PT ini, gitu Iya, kan. iya, iya. Jadi karyawan itu kan dapat gaji. Biasanya BPJS itu sudah dibayarkan langsung oleh perusahaan. Atau penyedia tempat kerja Bang ya? Penyedia tempat kerja itu kan ada pembagiannya untuk si karyawannya sekian dipotong Mhm. dari hasil gajinya dan nanti yang nambahin itu dari perusahaan Oke, gitu oke, ya. oke. Manfaatnya itu biasa ada 4 sampai 5 manfaat nih kalau yang penerima upah nih. Mhm. Apa aja tuh Bang? Pertama untuk kecelakaan kerja. Mhm. Jadi saat dia bekerja ada kecelakaan, itu nanti bisa berobatnya secara gratis di rumah sakit. Iya. Yang kedua kematian. Yang ketiga itu jaminan hari tua, Iya, ya, kayak istilah sejenis kayak tabungan gitulah ya. Mhm. Yang keempat itu jaminan pensiun. Oh jaminan pensiun. Ada lagi satu tambahannya ya, jaminan kehilangan pekerjaan. Oh kalau di PHK ada dijamin juga Bang Iya. ya? Wah. Jadi itu manfaatnya untuk perusahaan. Cuman yang saya jalankan saat ini itu BPJS Ketenagakerjaan bukan penerima upah. Nah ini syaratnya gimana atau siapa sih yang bisa ikut nih Bang? Jadi kalau bukan penerima upah tuh artinya memang orang yang tidak bekerja dengan perusahaan dan tidak mendapatkan gaji. Nah, contohnya nih yang kerja mandiri, nah, seperti kayak Oh tukang ojek. tukang parkir, Ah. pedagang, Iya, iya. gitu, tukang bangunan, tukang cukur. Itu bisa Bang ya? Nah ini memang difasilitasi memang oleh negara, ya kan, untuk para pekerja-pekerja yang bukan penerima upah. Jadi harus ada keadilan, masa yang kerja aja sih yang Iya, bener sih. Dijamin, tentang keselamatannya gitu kan. Nah, jadi yang kita mencari sendiri pun ini bahkan lebih rawan untuk masalah kecelakaan. Contohnya tukang ojek, begitu kecelakaan gimana? Iya, apalagi tiap hari naik motor ya kemana-mana. Nah, ini sangat murah sekali juga ini. Untuk Biayanya Bang ya? iurannya. Aha. Iurannya cuma 16.800 per bulan untuk Per bulan. dua manfaat ya. Pertama kecelakaan kerja, yang kedua kematian. Oh itu untuk 2 jaminan itu cukup bayar 17.000 lah berarti ya? Ya. Nah, jadi manfaatnya ya. Manfaat dengan membayar 16.800, seandainya kita ngojek ataupun pedagang gitu ya. Kecelakaan lah. Kecelakaan gitu kan. Jadi di saat dia mau pergi ataupun tukang bangunan mau pergi dia kerja, sampai dia pulang kerja, bahkan saat melakukan pekerjaan terjadi kecelakaan, ditabrak ataupun waktu melaksanakan tukang tadi ketimpa semen, kita nggak tahu ya gitu ya, itu kan suatu kecelakaan kerja. Ya insya Allah untuk perobatannya itu ditanggung, di rumah sakit, gitu. Tanpa batasan biaya loh, Jadi sampai sembuh. sampai sembuh. Contohnya kalau misalkan korban laka lantas ya, korban laka lantas biasanya itu kan dijamin nih dari asuransi ya. Iya, iya. Nah, itu cuma 20 juta.
Iya. Tapi kalau untuk BPJS Tenaga Kerja itu tidak ada. Nih maaf ya bang ya. Iya. Kan beberapa masyarakat ini mikirnya, alah nanti kalau aku daftar kayak BPJS Kesehatan lagi, kalau BPJS Kesehatan kan dapat stigma negatif nih kalau nggak diperhatiin di rumah sakit, apalagi kalau kelasnya kelas 3 nih. Kalau BPJS Ketenaga Kerjaan dapat kelasnya kelas berapa nih bang? Oh, BPJS Tenaga Kerja 16.800, kelasnya udah kelas 1 nih. Benar tuh bang, Iya, kelas 1. Iya. Wah jadi Semua ini rumah sakit. keren banget nih ya programnya bang ya. Iya. Bahkan ini tidak jadi tunggakan ya, sama-sama program pemerintah, cuman tidak jadi tunggakan seperti ini. Kalau BPJS Kesehatan yang berbayar, ya itu mungkin yang kelas 3 aja Iya, udah iya. berapa sekarang, 35 atau berapa Iya ya. betul. Nah, yang kelas 2 udah 100, mungkin kelas 3 150, kita nggak tahu tuh berapa karena saya nggak ngikutin juga itu. Nah, kalau BPJS Tenaga Kerjaan ini seandainya kita tidak membayar, lalu posisinya tertunggak misalkan 6 bulan nih kita nggak bayar gitu ya. Nah, bulan ke-7 kita bayar, cukup bayar yang bulan itu aja. Oh, Yang jadi 6 langsung bulan itu tidak jadi tunggakan. nggak masalah bang ya. Cuman dikala kita tidak membayar dinyatakan nonaktif, Ada kecelakaan. ada kecelakaan atau meninggal dunia tidak dikasih. Oh. Tapi sebenarnya kalau bagi aku sendiri ya, aku pribadi, kalau 16.700 atau 17.000 dikalkulasikan 1 tahun cuma 200.000. 200.000. Jaminannya Ya. unlimited ya. Iya. Bukan itu juga ya, bukan itu juga. Jadi kalau seandainya meninggal dunia, ya, meninggalnya karena dia bekerja. Ya, contoh kita ambil lagi tukang ojek lagi sedang melakukan pekerjaannya, Iya. tahu-tahu kejeblos got atau apa Iya, gitu betul. kan, ketusuk akhirnya meninggal misalkan nih gitu ya. Nah, itu dapat santunan dari BPJS Tenaga Kerjaan sebesar 70 juta. ya. Wow. Padahal iurannya cuma 200.000 setahun. Nah, udah gitu satu lagi, bukan hanya itu, Apalagi tuh bang? bahkan 2 orang anak kalau dia memiliki anak, mulai dari tingkat TK sampai kuliah itu ditanggung. Oh dikasih santunan biaya bang ya? Ya, seperti kayak beasiswa. Ah. Sebesar maksimalnya 174 juta. Untuk 2 orang anak. 2 orang anak ya, kalau anaknya 1 makanya bikin 1 lagi. Oke. siap kalau gitu. Coba sekarang kita bayangkan Ah. ya. Dengan menabung, ini anggap aja tabungan ya, 16.800 per bulan. Berarti setahun kan 200 ribuan. Iya. 10 tahun Ah. baru berapa nih? 2 juta. Iya. Ya kan? Sekarang kita anggap deh umur kita sampai 100 tahun lagi ke depan. Baru 20 juta. Baru 20 juta. Santunan yang dikasih berapa tadi? 70 juta. Jadi- Oh, satu hal lagi. Yang lebih menariknya lagi, itu karena meninggal kalau pekerjaan. Lalu meninggalnya kalau bukan karena pekerjaan nih. Bisa juga. Ya, gitu ya. Misalkan lagi tidur, Ya. lagi ibadah. Ya kita nggak tahu ya. Iya, mati Namanya atau meninggal. jantungan gitu bang. ya. Jantungan atau bukan bekerja, mungkin hari libur dia nggak ngerjain, nggak nukang gitu kan di rumah atau Masih dapat santunan nggak kira-kira bang? Masih dapat juga, itu hebatnya. Tapi nominalnya berapa tuh? Bang? Nominalnya 42 juta. Wih. Padahal bukan dikarenakan pekerjaan bang ya. Bukan karena pekerjaan pun dapat kalau meninggalnya. Nah ini bang, cara mau daftarnya gimana nih bang? Mungkin dari tadi orang nih ngasih tahu manfaatnya, ngasih tahu keuntungannya. Kami mau daftar gimana nih? Apakah harus daftar online ataukah harus datang ke kantor atau bisa melalui siapa gitu bang? Sebenarnya kalau masalah daftar banyak, ya. Bisa melalui online, bisa melalui langsung datang ke kantor BPJS, bisa juga melalui kami sebagai mitra. Cuman kelebihannya kalau melalui kami, begitu terjadi permasalahan untuk klaimnya, ya kami bantu urusnya. Dibantu sampai cair bang ya? Mudah-mudahan kita lihat kronologisnya, kecelakaannya mungkin karena apa, meninggalnya karena apa gitu kan. Oke. Jadi kalau misalnya mau daftar ya monggo silakan, tinggal dibuka nanti di Facebook atau di mana, di situ ada nomor saya. Kita Klik apa nih bang di Facebook? Ini kan Sohib Maggisita ini kebanyakan nih aktif di Facebook nih. Gimana cara nyarinya bang? Kalau di cari Facebook? aja kalau untuk di Facebook Kurniadi Hidayat, ya kan. Sama juga di TikTok maupun di IG. Namanya Kurniadi Hidayat. BPJS. Langsung itu nanti dibantu untuk daftar bang ya? Ya, kita nggak ribet kok daftarnya, cukup nanti difotoin aja KTP-nya, isi nanti form yang kita berikan. Ya insya Allah cuman nggak sampai 5 menit udah jadi kartunya. Oh langsung jadi bang ya? Langsung jadi. Nah ini Sohib Maggi semua, bagi para pendengar yang membutuhkan jaminan ketenaga kerjaan, jaminan kecelakaan dan lain sebagainya, penting banget loh ini. Apalagi kita
nggak tahu kan tanggal apes itu nggak ada di kalender Bang ya. Ya nggak ada di kalender. Jadi luar biasa sekali program yang disampaikan oleh Bang Kurnia. Ini mudah-mudahan lah ya kita semua. Kalau aku pribadi nih Bang, aku abis ini langsung mau coba daftar lah sama tim Radio Manggis. Boleh Bang ya? Ya insya Allah untuk tim Radio Manggis saya gratiskan untuk pendaftaran bulan pertama ini. Nah ini luar biasa banget. Terima kasih buat Bang Kurnia udah dibantu untuk tim produksi Radio Manggis kalau mau daftar BPJS Ketenagakerjaan. Oke nih Bang Kurnia nih, itulah kalau setiap ngundang Bang Kurnia di sini waktu itu nggak kerasa sekali. Ini udah jam 4 sore, artinya pertemuan kita hari ini kayaknya cukup sampai di sini. Tapi yang paling penting bagi aku pribadi, edukasi yang Bang Kurnia berikan, informasi yang diberikan terkait perbankan tadi. Kalau leasing itu atau debt collector itu nggak boleh nagih di luar rumah, harus datang ke rumah. Belum lagi tentang BPJS Ketenagakerjaan yang hanya 16.800 atau 17.000 bisa ngejamin kita, dan ngejamin ya, bisa ngebantu kita kalau kita terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Bang ya. Ini pokoknya kalau nanti aku undang lagi jangan kapok lah Bang ya datang ke sini. Insya Allah saya paling senang untuk berbagi. Gitu. Apalagi untuk masyarakat kita, untuk pendengar kita. Oke, saya Manggis, jangan lupa selalu dengerin podcast Radio Manggis di hari Jumat dari jam 2:30 sampai jam 4 sore di hari Jumat tentunya ya. Kalau di hari ini kalau Sohib Manggis mau dapat informasi juga tentang BPJS Ketenagakerjaan dari perisainya Bang Kurnia di Hidayat, nanti insya Allah ada juga di portal berita Radio Manggis. Tinggal klik aja Manggis Spasi Jambi, nanti ada ketemu informasi berita yang paling atas pencariannya di Google, itu punya Radio Manggis. Nanti kita kasih tahu juga tutorial cara daftar atau gimana caranya agar bisa ikut BPJS Ketenagakerjaan. Boleh Bang ya kita share di situ ya? Sangat-sangat boleh. Oke, saya Manggis, terima kasih yang udah dengerin kita dari tadi, yang udah mantau kita dari tadi. Sampai ketemu lagi di Jumat depan. Tentunya saya Mas Pri dan kita berdua pamit undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.